Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Yesus Kristus Allah yang benar, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Maju ke gerakan bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari di rumah kita masing-masing. Dan kita ada kajian Alkitab bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Mari bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan. Kita bergandengan tangan pagi hari ini. Kita beritakan firman Tuhan bersama-sama. Beritakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama. Silakan saudara bagikan pemberitaan ini di wall saudara atau kepada teman-teman saudara, di grup saudara atau di WA saudara ya. Dengan demikian kita sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya. Bangkit murid-murid Tuhan yang menghidupi firman Allah setiap hari. Menghidupi firman Tuhan. Mulai dari apa saudara? Baca Alkitab ya. Jadi selamat datang dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang paling sederhana kita mulai mempraktikkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab. Saudara ya, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana saudara mempraktikkan firman Tuhan ini, saudara-saudara ya, bahwa kita percaya bahwa makanan kita bukan cuma makanan jasmani, tapi makanan rohani. Anda harus mengingat bahwa kita manusia, kita adalah makhluk roh. Ya, kita makhluk rohani. Jadi kita adalah roh yang punya tubuh. Jadi ada makanan untuk tubuh kita, tapi juga ada makanan untuk roh kita. Selamat datang di kegerakan ini saudara-saudara. Bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan ya. Saya menyapa hamba-hambanya ya, sahabat-sahabat. Ada Jenny Malangitan, ada Hana. Terima kasih. Wah, ini hamba-hamba Tuhan yang luar biasa ini ya. Puji Tuhan. Nah, saudara silakan saudara juga taruhkan di live chat nama kita masing-masing ya. Kita saling kenalan satu sama lain. Dan di penghujung kajian ini kita ada doa bersama-sama. Jadi kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan taruhkan pokok-pokok doa saudara ya. Puji Tuhan, mari kita akan mengkaji Matius pasal 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Roh Kudus tuntun kami pada kebenaran. Ingatkan kami pada apa yang Yesus ajarkan. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa setan, kuasa kerajaan kegelapan mencuri, merampas benih-benih kerajaan Allah pagi hari ini. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, segala bentuk keangkuhan hati, kebebalan, kesombongan manusia yang menolak Yesus Kristus, yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, kami taklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih juga buat Peto Saging, Kol Yapet, Agup ya sudah bersama-sama dalam kegerakan ini. Saya akan membacakan Matius pasal yang ke-16 dan kita akan mengkajinya bersama-sama. Kita belajar bersama-sama ya, supaya kita boleh mengerti kitab suci. Haleluya. Di sini ya, mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki
hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang? Itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran Farisi dan Saduki. Terima kasih Muhammad Aisyah, ya. Saya pikir kamu muslim, ya. Terima kasih, kamu sudah memberi semangat. God bless you. Ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, oh, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang diberikannya sebagai gantinya, sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Haleluya, haleluya ya. Muhammad Aisyah, shalom shalom. God bless you. Also my brother Joseph Chong, thank you for joining in my live streaming this morning. God bless you my brother. Oke, kita akan mengkaji Injil Matius pasal 16 dan saya senang mau kasih tema buat kita pagi hari ini. Yesus mendirikan gereja sebagai perwakilan kerajaan Allah. Ya, Yesus mendirikan gereja sebagai perwakilan kerajaan Allah, dan Anda sebagai gereja Tuhan, Anda sangat istimewa. Anda orang yang luar biasa. Anda belum menyadari siapa diri Anda sebenarnya. Anda begitu luar biasa karena Anda adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah yang sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Anda adalah perwakilan kerajaan Allah, ya. Jadi gereja adalah perwakilan kerajaan Allah. Nanti kita akan mengkajinya bersama-sama. Nah, kita melihat ya kebiasaan orang-orang agamawi. Di sini di ayat 1 sampai dengan 4, Saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki datang mencoba Yesus. Mereka bertanya, tapi bertanyanya bukan tulus, tapi tanyanya cuma mau cari-cari salahnya, ya. Mencoba ya, mereka mencari celah supaya Yesus boleh ditangkap, saudara-saudara ya. Tapi mereka tidak pernah menemukan kesalahan Yesus. Ya, saya menyapa juga sahabat-sahabat ya. Aris BMG, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alik bin Naib, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat sahabat-sahabat muslim yang mau datang belajar ilmu perbandingan agama, silakan ya. Soal keyakinan masing-masing, ya, hak masing-masing orang. Jadi ini pengajaran kajian Alkitab buat orang-orang Kristen. Tapi kalau saudara pingin ya penasaran apa isi Alkitab, silakan ya. Nah, ya, Ali bin Naib, kenapa pakai songkok? Karena saya orang Indonesia. Ya, saya cinta dengan budaya Indonesia. Haleluya. Oke. Ya, dari Injil Matius, dari Rasul Matius. Rasul Matius ini adalah saksi mata, ya, rasulnya Tuhan Yesus, masuk di kelompok rasul yang ke-12. Nah, ini kita akan mengkaji pasal 16. Nah, ayat 1 sampai 4, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki datang meminta tanda. Kalau engkau betul-betul Mesias yang dijanjikan, kalau engkau anak Allah, kasih tanda. Apa tandamu dari surga? Ya, karena orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus dengan pertanyaan untuk mencobai, karena mereka tidak percaya. Mereka menolak Yesus ya. Yang menolak Yesus ini imam-imam, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat. Ini orang-orang yang punya spirit agamawi. Ya, makanya yang menjadi musuh terbesar dari kerajaan Allah, spirit agamawi. Ya, orang-orang yang sudah terbentuk lama dengan agamanya sehingga mereka ya sudah terdoktrin ya, sehingga mereka tidak dapat menerima hal yang baru. Nah, Yesus membawa kerajaan Allah, membawa terobosan ya. Dia menerobos tradisi-tradisi agama. Dia menerobos kebiasaan-kebiasaan dan ajaran-ajaran manusia. Yesus mengatakan tidak ada tanda
lain yang akan diberikan kepada angkatan yang jahat ini. Ya, angkatan yang jahat. Angkatan yang tidak mau percaya, yang menolak kepada Yesus. Yesus berkata, tidak ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus. Ya, tanda Nabi Yunus. Kenapa tanda Nabi Yunus? Ya, sama seperti Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, saudara-saudara. Demikian juga Yesus Kristus 3 hari akan berada di dalam dalam perut bumi. Di dalam bumi, saudara, mengalami kematian dan kebangkitan. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus bukan Yesus tidak tahu, ya. Yesus menubuatkannya, menginformasikannya, mengajarkannya sampai 4 kali. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, ya. Nanti sebentar kita akan mengkaji pemberitahuan yang pertama, saudara-saudara. Jadi Yesus, orang-orang agamawi, ya, orang-orang agamawi datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus dengan maksud mencobai. Bukan maksud untuk belajar, bukan maksud untuk ingin tahu kebenaran yang sesungguhnya, tapi mencobai. Motif orang agamawi seperti itu. Ya, kebanyakan ya saya melihat ini sahabat-sahabat orang agamawi, pertanyaan-pertanyaan mereka itu ya hanya maksud mencobai. Tapi waktu ditanya balik kayak tikus basah, ya, atau kayak kucing basah, nggak bisa jawab, ya, atau pasti jawab mereka hanya Allah yang tahu, gitu. Karena mereka miskin literasi, ya, tidak punya dalil-dalil yang banyak, sangat kurang sekali, saudara-saudara. Nah, kita lanjut, ya. Yesus, waktu murid-murid Yesus menyeberang danau dan mereka di atas kapal, mereka lupa membawa roti. Dan Yesus memperingatkan mereka, berjaga-jagalah, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Dan mereka mulai berpikir, oh, Yesus mengingatkan kita karena kita lupa bawa roti. Tapi Yesus tahu apa yang ada di hati mereka. Dan Yesus berkata, bukankah kamu sendiri menyaksikan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ikan? Bukankah engkau sendiri yang menyaksikan bahwa mujizat memberi makan 4.000 orang laki-laki dengan 7 ketul roti? Jadi yang Yesus maksudkan di sini bukan roti untuk dimakan, saudara-saudara, tapi ragi itu, saudara, adalah ajaran, ya. Makanya di ayat 12 di sini katakan, ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran Farisi dan Saduki. Ya, kita tahu beberapa ajaran Farisi dan Saduki, ya. Salah satu ajaran Saduki itu menolak kebangkitan. Ya, orang-orang Farisi menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, di sini saudara-saudara, ya, shalom buat saya menyapa ini sesepuh kita, ya, Torang Petonahas, Pak Victor Antono. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama, ya. Max Malimbulun, terima kasih. God bless you. Jadi di sini, saudara, Yesus memperingatkan kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah, waspada terhadap ragi Farisi, ragi Saduki, artinya ajaran-ajaran agamawi. Kenapa, saudara? Ya, karena orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, saudara-saudara, mereka sudah terjerat dalam tradisi-tradisi. Mereka sudah terjerat dalam aturan-aturan, ajaran-ajaran manusia, sehingga mereka lupa apa yang dikatakan firman Allah. Makanya, saudara, walaupun mereka sudah mengerti Mesias harus lahir di Bethlehem, ya, Mesias itu begini dan sebagainya, Mesias harus menderita,
itu dari kitab nabi-nabi, dari kitab Taurat. Mereka tahu siapa itu Mesias, saudara-saudara. Tapi mereka menolak untuk percaya. Mereka menolak untuk percaya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita waspada terhadap ragi Farisi dan Saduki. Artinya saudara begini saudara. Spirit agamawi ini walaupun orang-orang Saduki sudah punah yang ada sekarang di Israel sana, di Yerusalem, orang-orang Farisi masih ada. Tapi saudara, spiritnya masih terus bergulir kemana-mana saudara. Ilah zaman ini adalah spirit agamawi. Ilah zaman ini bukan sekedar pergi, ada yang nyembah patung, nyembah pohon dan sebagainya. Bukan saudara. Tapi agama-agama yang dibuat oleh manusia. Agama dibuat oleh manusia. Cara manusia untuk mencari jalan menuju surga. Sama seperti Adam dan Hawa. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka sadar diri mereka telanjang. Mereka mencari cara mereka sendiri dengan membuat pakaian dari daun-daunan. Itu naluri manusia, berusaha mencari jalannya. Tapi Allah membuat jalannya sendiri. Allah memotong kurban buat Adam dan Hawa dan memberikan baju dari kulit binatang. Itu tanda bahwa Allah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia. Jadi tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Alkitab berkata, kebenaran manusia adalah kain larah di hadapan Allah. Bahasa Jawanya bilang kain gombal. Kalau orang sini bilang kain tarapu, saudara kain yang sudah hancur, tidak ada harganya, saudara. Kebenaran. Jadi tidak ada orang yang datang dan berkata, saya akan menanggung dosa saya sendiri di hadapan Allah. Orang itu terlalu sombong di hadapan Allah. Dia pikir siapa dia. Dia bisa menanggung dosanya sendiri di hadapan Allah. Saudara boro-boro di hadapan Allah. Masuk pengadilan dunia aja saudara. Kalau saudara mau ke pengadilan, paling tidak Anda harus ada pengacara atau ada orang hukum yang bisa membela saudara. Apalagi sedangkan pengacara pakai pengacara saudara. Seperti itu. Sedangkan presiden pakai pengacara. Apalagi Anda hanya orang biasa dan berkata, saya akan menanggung dosa saya sendiri di hadapan Allah, di hadapan pengadilan penghakiman Allah. Makanya kita bersyukur orang Kristen kita punya hakim yang adil, Yesus Kristus. Tapi kita juga punya pembela kita, advocate, pengacara kita, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus itu maha segalanya. Yesus Kristus itu dahsyat. Amin. Yesus Kristus itu dahsyat. Kalau Anda sekali lagi kalau Anda ada di sini, Anda guru, Yesus maha guru. Anda di sini dokter, Yesus maha tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Anda hakim, Yesus hakim. Anda pengacara, Yesus pengacara. Mau bilang apa lagi? Yesus itu maha segalanya. Anda tukang bangunan, Yesus disebut batu penjuru. Anda tukang mebel, Yesus tukang kayu. Wah, Yesus ini maha segalanya saudara Kalau Anda tukang bunga, floris, Yesus disebut mawar saron. Waduh, sebutan Yesus itu banyak sekali. Makanya dia yang awal dan akhir, dia yang maha kuasa. Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Dialah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi orang agamawi selalu minta tanda. Dan mereka setelah dikasih tahu, dikasih tanda, mereka pun tidak percaya. Mereka menolak. Makanya Yesus katakan, orang-orang di sini tidak ada tanda lain selain tanda Nabi Yunus, yaitu Yesus harus mati 3 hari di dalam bumi, saudara. Istilahnya 3 hari di dalam kuburan.
dan dia akan bangkit kembali. Itu ajaran Yesus. Wow, dahsyat ya. Nah, ini kita melihat waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah aku ini? Ya, di ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Lalu mereka berkata, oh, menurut kata orang, ada yang bilang engkau adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, nabi-nabi yang besar lainnya ya. Lalu Yesus mulai bertanya lebih spesifik lagi, lebih pribadi lagi, saudara. Lalu menurutmu siapakah aku ini? Ya, menurutmu siapakah aku ini? Lalu Petrus ya, dia berkata dengan sontak, dengan spontan, saudara, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, berbahagia kau Petrus, karena bukan engkau yang menyatakannya, tapi Bapa di surga. Wow, luar biasa ya. Ini ada praktisnya bagi kita. Apakah saudara sudah mengakui siapa Yesus dalam hidup? Saudara bayangkan kalau Yesus datang berdiri di hadapanmu dan bertanya, menurutmu siapakah aku? Ya, misalnya Yesus datang di hadapan Alik bin Naid, menurutmu siapakah aku ini? Ya, banyak kan orang Kristen ya sering berkata, oh, saya dengar kata orang Yesus baik, kata orang Yesus melakukan mujizat, Yesus maha kuasa. Tapi kata orang, dia tidak mengalami kuasanya ya. Berapa banyak orang-orang Kristen yang mau mengalami kuasa Tuhan pagi hari ini? Anda harus membuat satu pengakuan secara pribadi ya. Kita diselamatkan ya oleh kasih karunia Yesus Kristus dan kita menerimanya dengan iman. Ya, iman itu kita membuat pengakuan, kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit dari antara orang mati membenarkan kita. Nah, ini yang menarik saudara-saudara ya. Waktu Petrus membuat satu pengakuan ini, Yesus berkata, dan aku pun berkata engkau adalah Petrus. Jadi tadi ya Simon ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku atau jemaatku atau eklesia, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya, jadi waktu Petrus membuat satu pengakuan, Yesus mengubah namanya dari Simon bin Yunus kepada Petrus ya. Makanya Yesus berkata seperti ini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab ya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus ya. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ya, Yesus merubah dari Simon bin Yunus menjadi Petrus. Kenapa saudara? Ya, Simon bin Yunus artinya Simon itu leaf, daun. Ya, daun. Ya. Kalau daun saudara angin tiup ke sana kemari. Yesus mengubah namanya menjadi The Rock, ya, batu karang yang teguh. Jadi kita tahu ya Petrus yang berkata, oh kalau mereka tergoncang iman, saya tidak akan tergoncang. Tapi dia nyangkal Yesus 3 kali. Oh Yesus, kalau engkau itu, bawalah aku kepadamu. Ya, dia berjalan di atas air. Tapi dia mulai lihat kiri kanan, dia tenggelam, minta tolong Yesus. Itulah Petrus saudara. Ya, orangnya sanguinis, ekstrovert ya. Dia berkata-kata dulu, mikirnya belakangan. Itulah Petrus saudara. Ya, jadi dia, orang Jawa bilang Senin tempe esok dele. Ya. Artinya
berubah-ubah. Jadi Petrus itu orangnya cepat berubah-ubah, saudara. Tapi waktu dia membuat satu pengakuan, Yesus menjadikan dia Petrus, batu karang yang teguh. Wow. Saya percaya kalau saudara punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan, ya, Tuhan mengubahkan hidup saudara. Makanya ada orang yang kalau baptis namanya dikasih nama baptisan. Ya, nama baptisan saudara. Terima kasih berkat Sirai. Nah, ini yang luar biasa, ya. Waktu Petrus membuat satu pengakuan itu, Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya. Jadi bukan di atas Petrus, tapi di atas pengakuan Petrus. Pengakuan Petrus itu menjadi batu karang, saudara-saudara. Pengakuan Petrus itu menjadi batu karang, dan Yesus mendirikan eklesia. Haleluya. Anda harus menyadari ini, ya. Anda itu begitu dahsyat, istimewa, luar biasa. Anda itu belum menyadari siapa diri Anda. Anda itu, ya, luar biasa, sangat istimewa. Nah, biasanya kata eklesia atau gereja, ya, ini dari kata ekkaleo, dipanggil dari, ya. Kita memahami kata eklesia ini dari arti secara gereja, ya, secara gereja. Organisasi gereja mengajarkan bahwa gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terang Kristus. Ya, saya aminkan, ya. Jadi orang-orang yang dipanggil dari dosa kepada terang Kristus. Tapi kalau kita melihat kata gereja, eklesia pada abad pertama, ini bukan istilah agama, saudara. Ini istilah pemerintahan, ya. Artinya orang-orang yang dipilih oleh raja. Jadi orang-orang yang dipilih oleh kaisar menjadi perwakilannya. Makanya kaisar-kaisar, ya, misalnya kaisar di Roma punya perwakilan di Filipi, punya perwakilan di Galilea yang punya otoritas yang sama dengan kaisar yang ada di Roma. Makanya eklesia itu istilah pemerintahan kerajaan. Ya. Jadi waktu Yesus berkata aku akan mendirikan eklesiaku, Yesus tahu persis kata artinya, ya, bahwa ini istilah pemerintahan, saudara. Aku akan mendirikan perwakilan kerajaanku, karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Ya. Dan ini yang luar biasa. Sekali lagi saya mau katakan, dalam kerajaan tidak pernah warga pilih raja. Ya, kalau kita di Indonesia kita pilih presiden, yang kita ini baru saja selesai pilkada, ya. Kita baru pilih gubernur, kita baru pilih wali kota. Ya, mereka disebut perwakilan rakyat. Ya, kita pilih anggota dewan, anggota, ya, perwakilan rakyat, saudara-saudara. Tapi gereja punya arti mula-mula, saudara, ya, di penggunaan kata eklesia itu artinya perwakilan raja. Haleluya. Anda itu perwakilannya raja, perwakilan kerajaan Allah. Ini istimewa, saudara-saudara. Ya, dan di sini dikatakan aku akan mendirikan perwakilan kerajaanku, ya. Jadi gereja adalah perwakilan kerajaan Allah. Anda adalah perwakilan kerajaan Allah. Dan di sini ini dahsyat, saudara. Saudara punya otoritas yang luar biasa. Di sini dikatakan dan alam maut tidak akan menguasainya. Wow. Coba saudara cross check, ya. Terjemahannya bahasa Inggris itu kira-kira apa? Ini kalau di bahasa Inggris dia bilangnya gini, the gates of Hades tidak akan menguasainya. The gates of Hades, saudara-saudara, ya. Gerbang-gerbang neraka tidak mampu menguasai perwakilan kerajaan Allah. Wow, luar biasa, ya. Di sini Tuhan Yesus tambahkan, ya, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Ya, the keys, kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Wow, ini otoritas perwakilan kerajaan Allah. Anda powerful, Anda istimewa, Anda penuh dengan kuasa. Lewat apa saudara? Lewat pengakuan iman kita. Kita memiliki kunci-kunci kerajaan Allah yang mampu mengunci gerbang-gerbang neraka dan mampu membuka gerbang-gerbang surga. Haleluya. Dahsyat saudara. Saudara tahukah saudara? Ya, seperti signal HP. Saudara pernah lihat signal-signal HP ya? Tidak kelihatan kan secara kasat mata. Tapi kalau saudara pakai ya kacamata infrared lah atau apa gitu kan, bisa kelihatan tuh signal-signalnya kemana-mana saudara ya. Seperti frekuensi radio saudara. Kemana-mana saudara. Bisa kelihatan kayak kabel-kabel saudara. Begitu juga saudara dengan dunia di sekeliling kita. Ya, ada ungkapan yang mengatakan hidup ini hanya sejengkal dari maut. Artinya saudara, di sekeliling kita ada dimensi lain, ada dimensi roh, ya, ada dunia yang lain saudara. Dan itu hanya ada di sekitar kita. Makanya itu gerbang-gerbang neraka saudara. Setiap hari terbuka menganga besar. Gerbang-gerbang neraka itu seperti mau menghisap kita, mau menelan kita. Ya, dan juga ada gerbang-gerbang surga. Saya kasih contoh praktis. Contoh praktis ya. Setiap hari kita diperhadapkan dengan amarah, benci, kecewa, putus asa. Itu bagaikan gerbang-gerbang neraka saudara, yang menganga, yang mau menelan kita. Orang yang kecewa, putus asa, jalan buntu dan tidak ada jalan lain. Dan dia mulai mengambil pikirannya karena sudah penuh intimidasi. Dan dia mulai mengambil langkah untuk apa? Bunuh diri. Itu gerbang neraka saudara. Ya, atau ada gerbang kebencian, amarah yang datang memenuhi di hati kita. Itu bagaikan gerbang neraka yang mau menelan kita. Tapi kalau kita anak-anak Allah, perwakilan kerajaan Allah, kita tahu bahwa kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kuasa, damai sejahtera, dan sukacita. Kita boleh mengunci gerbang-gerbang neraka itu dan membuka gerbang-gerbang surga. Dengan apa saudara? Dengan pengakuan-pengakuan iman kita. Ya, sama seperti Petrus mengaku engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan itu berdiri perwakilan kerajaan Allah. Berdiri gereja Tuhan. Ya, Anda itu dahsyat luar biasa. Jadi saudara, hati-hati dengan pengakuan-pengakuan. Ya, misalnya ada orang mengatakan, waduh saya dosa saya terlalu banyak, saya nggak bisa diampuni. Ya, itu intimidasi iblis saudara. Ya, atau saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya talenta, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, itu intimidasi saudara. Saudara harus menyadari, ya, bahwa lewat mulutmu, pengakuan imanmu bisa mengunci gerbang neraka, bisa membuka gerbang surga. Haleluya. Ya. Jadi gereja bukan dibangun oleh manusia. Gereja dibangun oleh Yesus Kristus sendiri. Makanya ya, di mana-manapun Anda mau membinasakan gereja, gereja tidak akan binasa. Anda boleh menghancurkan gedungnya. Anda boleh menghancurkan gedungnya. Ya, tapi gereja adalah orangnya. Wow. Dahsyat ya. Saudara ya, jadi saudara bukan orang yang sembarangan, tapi saudara adalah perwakilan kerajaan Allah. Dan saudara tahu, kalau berbicara perwakilan, di mana Anda pergi, ya, satu kerajaan itu ada pada. Sama seperti duta besar ya, ambasador atau perwakilan Indonesia, di mana misalnya di Rusia. Ya, kalau Anda jadi duta besar,
di mana Anda berdiri, saudara, Anda sedang berdiri atas nama satu bangsa, satu negara, Indonesia. Seperti itu. Dan sama seperti kita. Ketika kita berdiri, kita adalah perwakilan kerajaan Allah. Yang punya apa, saudara? Otoritas. Mengunci gerbang-gerbang neraka, membuka gerbang-gerbang surga. Makanya saudara ya, jangan kalah dengan intimidasi iblis. Jangan kalah dengan situasi dan keadaan. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih Basri Ibas ya, sudah memberi semangat, juga buat Mika Mei. Terima kasih sudah memberi semangat, saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, jadi gereja ya, kalau kita memahami secara agama, kita memahami gereja sebagai orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus. Tapi kalau kita melihat secara pemerintahan kerajaan Allah, gereja adalah perwakilan kerajaan Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Yesus. Makanya Yesus bilang, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya, dalam kerajaan Allah, dalam sistem pemerintahan kerajaan, saudara, raja pilih warga, bukan warga pilih raja, saudara. Raja pilih warga. Dia mau angkat orang menjadi bangsawan, mau jadi orang penting, itu hak istimewanya dia. Ya, jadi Anda begitu luar biasanya Anda karena Anda perwakilan kerajaan Allah. Lalu di ayat 20 di sini dikatakan, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, ini Yesus tidak menolak untuk disebut Mesias, tapi kenapa Yesus tidak mau dipopulerkan? Walaupun dia populer ya, Yesus nggak mau dipopulerkan. Ya, bukan karena dia menolak bahwa dia Mesias, bukan, saudara. Tapi Yesus tidak mau dijadikan Mesias politik. Ya, Yesus tidak mau dijadikan Mesias politik. Ya, mereka ingin mengangkat Yesus jadi pemimpin politik untuk menghancurkan penjajahan Romawi. Tapi Yesus menolak ya. Jadi Yesus datang sebagai Mesias rohani, menebus manusia dari segala dosa, dari perbudakan dosa dan kematian kekal. Ya, puji Tuhan. Nah, kita lanjut saudara-saudara di ayat 21 sampai dengan ayat 28. Ya, di sini di ayat 21 sampai 23 Yesus menubuatkan tentang kematiannya dan kebangkitannya ya. Ya, di sini ya, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ya, jadi kematian Yesus, peristiwa salib bukan peristiwa spontan ya. Tapi peristiwa itu adalah penggenapan janji. Dan Yesus sudah mempersiapkan murid-muridnya untuk jangan mereka kaget, saudara. Yesus sudah menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Kalau di Injil Matius itu sampai 4 kali. Saudara. Yesus mengajarkan mereka tentang kematian dan kebangkitannya. Ya, jadi ini bukan peristiwa tiba-tiba sudah terjadi peristiwa salib ya. Tapi sudah dinubuatkan oleh Yesus. Dan Yesus itu ya dan amin ya. Apa yang dinubuatkan oleh Yesus selalu terjadi. Nah, jadi Yesus menubuatkan ini. Waktu Petrus ya, ini lagi saudara lihat ya kelakuan Petrus ya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus tegur Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ya, ini Petrus, saudara. Petrus orangnya spontan, orangnya ekstrovert, ya. Dia tegur Yesus, tapi Yesus hardik dia, "Enyalah iblis," ya. Bukan Petrusnya yang iblis, tapi pikirannya yang ada di baliknya, saudara. Ya, kerap kali kita, ya, iblis itu memakai manusia. Ya, iblis itu bisa memakai manusia. Jadi Yesus menghardik pikiran Petrus yang, ya, memikirkan pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Makanya hati-hati dengan pikiran kita, saudara. Pikiran kita kalau dipenuhi dengan firman Allah, maka pikiran kita akan terfokus pada firman Allah. Tapi kalau pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi, pikiran-pikiran, ya, hawa nafsu kita, maka itu akan menguasai kita. Ada ungkapan yang berkata, beruang putih dan beruang hitam, mana lebih kuat? Ya, kira-kira saudara boleh jawab apa? Di antara beruang putih dan beruang hitam, mana yang lebih kuat? Apakah jawaban saudara? Jawabannya tergantung siapa yang diberi makan lebih banyak. Ya, jadi kalau beruang putihnya saudara kasih makan lebih banyak, dia lebih akan kuat di dalam, ya. Kalau beruang hitam yang dikasih makan lebih banyak, maka dia lebih kuat. Begitu juga dengan roh kita dan tubuh kita, hawa nafsu kita. Mana yang banyak kita kasih makan, itu yang lebih kuat kepada kita. Ya, jadi kalau tiap hari kita ada kegerakan DLKP, ya, tiap hari kita ada makanan rohani, tiap hari kita ada bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari, ya, saya percaya roh kita semakin kuat. Ya, roh kita semakin kuat, saudara-saudara. Tapi kalau tiap hari, ya, hati kita dikasih makan kata orang, kata status, ya, wah, macam-macam, saudara. Ya, tergantung mana yang saudara kasih makan lebih kuat. Makanya kalau rohani saudara kasih makan lebih kuat, ya, lebih banyak, maka rohani saudara akan menaklukkan kedagingan saudara. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, hati-hati dengan pikiran kita. Ya, puji Tuhan, saya menyapa juga sahabat Yunita Maro. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Ya, jadi Yesus menubuatkan kematian dan kebangkitannya. Kalau kita melihat di Injil Matius itu sampai 4 kali, dan kita akan melihatnya. Ini pemberitahuan yang pertama. Ya, kita lanjut, saudara-saudara, ya. Di dalam ayat 24 sampai 28, Yesus katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, jadi Yesus, ya, mengatakan kalau orang mau ikut Yesus harus sangkal diri, pikul salib. Kalau orang takut, ya, makanya orang penakut tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Ya, makanya kalau kita lihat orang-orang Kristen 300 tahun pertama kekristenan itu penuh dengan darah, saudara, penuh dengan penganiayaan. Orang Kristen aniaya begitu rupa, saudara. Makanya kalau saudara lihat, ya, sekarang postingan-postingan di sosmed, saudara boleh lihat, ya, ada diketemukan kota-kota bawah tanah. Ya,
sampai berapa tingkat jauh ke bawah. Ya, orang-orang Kristen abad pertama itu sembunyi di kubur-kubur, saudara, di katakombe. Mereka membuat persekutuan-persekutuan di bawah tanah. Karena apa? Mereka bersembunyi dari pemerintah yang membunuh mereka. Ya, bahkan Kaisar Nero, waktu dia membakar istana raja, saudara. Dia membakar istananya sendiri karena dia punya ambisi untuk membangun istana emas. Dia punya ambisi untuk membangun istana emas, saudara-saudara, dan dia menjadikan orang Kristen sebagai kambing hitam. Ya, orang Kristen yang bakar ini istana. Jadi, saudara, dari daerah kekuasaan Romawi, semua orang Kristen dibantai. Ya. Jadi gak gampang, saudara, jadi orang Kristen abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Ya, mereka itu penuh dengan penganiayaan, saudara. Penuh dengan penderitaan. Ya, terima kasih Mike May buat apresiasi bintangnya, ya. Tuhan Yesus balas berkat. Beda sama kita sekarang ini, ya. Banyak orang sebut Kristen tapi belum tentu murid Tuhan. Ya, jadi kalau abad kita sekarang ini bilang Kristen belum tentu murid Tuhan. Ya, jadi orang Kristen banyak, murid Tuhan sedikit. Ya, jadi kalau abad pertama orang ikut Yesus bukan orang penakut, saudara. Mereka rela bahkan sampai nyawanya melayang, saudara. Ya, mereka diperhadapkan dengan binatang buas, gladiator dan sebagainya. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya. Ya, Yesus memberi jaminan. Orang yang ikut Yesus, pikul salib, ya, nyawanya hilang karena ikut Yesus, nyawanya akan kembali. Haleluya. Ya, lewat apa, saudara? Kebangkitan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus memperoleh kebangkitan waktu Yesus datang kedua kali. Ya. Yesus katakan seperti ini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya. Saya menyapa juga sahabat Refli Inkan. Terima kasih hambanya, ya, yang sudah bergabung bersama-sama. Lihat, saudara, ya. Jadi Yesus punya kuasa atas nyawa. Ya, Yesus punya kuasa atas nyawa. Dia sanggup menggantikan nyawa. Dia sanggup memberikan nyawa buat kita. Jadi sekalipun kita mengalami kematian. Jadi saudara-saudara, makanya saya katakan, ya, firman Tuhan luar biasa. Perlindungan Allah bagi kita orang Kristen sampai dikubur sekalipun, perlindungan Tuhan nyata buat kita. Kenapa? Karena waktu Yesus datang kedua kali, kebangkitan terjadi. Yesus membangkitkan kita kembali dari antara orang mati. Ya, tidak ada jaminan seperti jaminan di sini. Ya. Makanya di dalam Yesus semuanya ada kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan ya nanti, lihat, jelas di dalam Alkitab itu jelas. Ya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah mati menebus kita dari segala dosa. Yesus bangkit dari antara orang mati membenarkan kita, memeteraikan kita dengan darahnya, menjadi milik kepunyaannya yang siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan berita firman Tuhan, kabar sukacita saat ini, ya. Dan waktu saudara mendengarkan, selama dikatakan hari ini, jangan keraskan hatimu. Lembutkanlah hatimu. Terima Yesus, percaya Yesus, akui Yesus dalam hidupmu, supaya engkau mengalami kuasa. Amin. Supaya apa? Supaya engkau mengalami kuasa.
Ya, jadi kita ini sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menyempurnakan segala sesuatu. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, penghakiman akhir terjadi. Ya, haleluya. Terima kasih buat Christina S ya. Buat Udin Sawit, kalian tidak mengerti Alkitab, lebih baik baca Alkitab ya. Rasul Paulus itu cuma salah satu rasul. Ada banyak sekali rasul-rasulnya Tuhan Yesus. Rasul Paulus cuma salah satu rasul yang bertepatan diilhamkan roh. Dia menulis 13 surat. Tapi 13 surat dia menang secara kuantiti ya, 13 surat, tapi secara volume ya, surat-surat Paulus itu tipis-tipis, kecil-kecil, sedikit-sedikit saudara, dibanding dengan tulisan Lukas. Ya, Lukas itu tulisannya, Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu hampir setengah Perjanjian Baru. Ya, biar si Udin Sawit ngerti sedikit ya isi Alkitab. Ya, puji Tuhan ya, kita lanjut. Lalu ini ada ungkapan yang sangat luar biasa dan tidak mudah untuk dipahami ya. Tidak mudah untuk dipahami. Di ayat 28 di sini dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya." Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya, jadi selama ini saya belum kena viral ya. Orang viral yang sudah 2024 tahun atau 2000 tahun lebih. Nggak ada saudara ya. Tapi Yesus berkata, di sini ada orang yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ini gimana nih untuk memahami ini ayat ini? Ya. Jadi begini saudara, kalau saudara memahami kerajaan Allah itu biasanya kita memikir kerajaan Allah, kita berpikir nanti saya mati atau nanti kemudian. Tapi kerajaan Allah itu sudah ada, sudah datang bersama-sama Yesus, di dalam Yesus dan melalui Yesus. Ya, kerajaan Allah sudah ada di dalam Yesus. Dan waktu Yesus bangkit kembali, mendirikan ya gereja berdiri ya, jadi gereja sudah didirikan Yesus lewat pengakuan Petrus, tapi gereja itu lahir waktu Pentakosta dicurahkan ya, hari Pentakosta 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus dicurahkan, gereja bangkit kembali. Ya, Yesus tidak kenal agama Kristen. Iya, memang Yesus tidak mendirikan agama Kristen, Supriyadi. Yesus membawa kerajaan Allah. Kristen itu artinya orang yang ikut Yesus. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda pandang Kristen dari segi agama, makanya Anda nggak bisa nyambung-nyambung dengan isi Alkitab. Karena Yesus tidak membawa agama. Yesus membawa kerajaan Allah. Pemerintahan. Ya, biar Supriyadi ngerti sedikit. Makanya orang Kristen nggak ngapain bela-bela agama. Orang Kristen tuh nggak fanatik agama, karena mereka tahu Yesus tidak mendirikan agama. Ya, Yesus tidak menyuruh syiar agama Kristen, nggak perlu. Yang Yesus suruh muridkan. Ya, biar ngerti ya. Jadi untuk memahami kerajaan Allah di sini ya, kita harus memahami apa yang disebut dengan, ada istilah ya, istilah teologis menyebutnya already but not yet ya, bahasa Inggris. Already but not yet. Sudah tapi belum ya. Ya, ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia agak sulit ya. Sudah tapi belum. Jadi kerajaan Allah sudah ada tapi belum. Belumnya apa? Kesempurnaannya. Ya, jadi kalau kita melihat Yesus Kristus, kerajaan Allah sudah ada, ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita. Tapi kita sedang menanti Yesus datang membawa kesempurnaannya. Ya, jadi di sini Yesus katakan, ya, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia
datang sebagai raja dalam kerajaannya. Silakan Riani. Ya. Jadi waktu Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, setelah Yesus naik ke surga 10 hari kemudian tercurah Roh Kudus, lahirlah gereja. Dan saudara tahu, Roh Kudus dicurahkan sebagai tanda Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, Roh Kudus bukan cuma memperlengkapi kita. Roh Kudus bukan cuma datang menjadi penolong, penghibur buat kita, tapi tanda bahwa Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman dengan hadirnya Roh Kudus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Ya. Makanya sekarang ini kalau ditanya Yesus ada di mana? Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan takhta Allah. Tapi Dia juga ada di dalam setiap hati orang yang percaya. Ya. Yesus bertakhta di dalam setiap hati orang yang percaya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya. Di mana ada setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, sebagai Tuhan, sebagai rajanya, Yesus bertakhta di dalam hatinya. Makanya kerajaan Allah bagaikan ragi. Ya, tidak kelihatan tapi dampaknya ada. Ya, dari sekarang ini hampir 8 miliar kurang lebih, ya, 8 miliar kurang lebih manusia penduduk bumi ini, ya. Hampir separuh percaya Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya kerajaan Allah, saudara, menerobos batas-batas negara, menerobos batas-batas budaya, dan dia memenuhi bumi. Gereja adalah perwakilan kerajaan Allah. Haleluya. Silakan Riani RJ, kalau ada pertanyaan silakan. Makanya mari kita bangkit dalam kegerakan, ya. Baca Alkitab tiap hari lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Kita menghidupi firman Tuhan, kita menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara apa, saudara? Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal di rumah kita masing-masing. Dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Manting, ya. Juga buat sahabat-sahabat muslim, ya. Saudara jangan asumsi. Saudara baca Alkitab motifnya cari yang salah-salah, cari yang kurang-kurang. Coba saudara belajar menempatkan diri saudara di posisi netral, ya, walaupun sangat sulit. Saya akui, ya, karena saudara sudah bertahun-tahun dipengaruhi oleh satu ajaran A, B, dan saudara waktu membaca Alkitab, ya kita juga orang Kristen akan sangat sulit kita memposisikan diri kita sebagai seorang netral untuk baca Alkitab, karena kita terpengaruh oleh bias, ya, oleh bias denominasi, bias doktrinal dan sebagainya. Tapi kalau Anda baca Alkitab, betul-betul saudara mencari kebenaran dan memposisikan diri saudara netral, maka saya percaya saudara akan menemukan kebenaran. Ya, ada ungkapan yang terkenal, banyak orang membaca Alkitab berusaha mencari kesalahan-kesalahannya, mereka tidak mengalami apa-apa, saudara, ya. Tidak, bahkan, ya, mereka boleh menemukan kurang A, kurang B di sana sini. Tapi waktu orang membaca Alkitab dengan hati tulus, hati murni, mereka segera menemukan bahwa diri mereka banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Puji Tuhan. Ya, silakan Riani RJ kalau ada pertanyaan. Ya, karena kita sudah mengkaji Matius pasal 16, besok kita akan mengkaji Matius pasal 17. Ya. Saya harap saudara baca Alkitab saudara di rumah, ya. Oke, Riani RJ
Di Alkitab Yesus Kristus sudah menjadi puncak penyataan Allah. Makanya tidak ada nabi lagi selain Yesus Kristus. Yesus Kristus itu nabi yang sempurna. Kenapa dia disebut nabi? Karena kalau nabi yang biasa, mereka mendengar firman, mereka mendapat penglihatan, mereka mendapat pengalaman supranatural untuk menyampaikan nubuatan tentang rencana Allah. Tapi Yesus menjadi nabi yang terakhir karena Yesus adalah firman Allah yang jadi orang. Firman Allah yang jadi orang, firman Allah yang jadi manusia. Makanya kita tidak mempercayai adanya nabi yang lain. Justru Yesus menubuatkan kalau ada nabi-nabi yang mengaku-ngaku nabi sesudah Yesus, itu disebut nabi palsu, rasul palsu. Jadi karena kenapa ada narasi-narasi Alkitab di kalian, ya wajar lah. Karena kita ini Alkitab sudah selesai sejak abad pertama. Kalian itu baru muncul abad 7. Bedanya 600 tahun. Jadi kita saudara-saudara ada waktu 600 tahun. Ada sejarahnya segala sesuatu yang masuk di bawah kolong langit ini ada sejarahnya. Kecuali saudara percaya mitos-mitos dan legenda. Kalau mitos-mitos dan legenda tidak ada sejarahnya. Menjadi cerita-cerita rakyat yang ditampung jadi yakini sebagai benar. Jangankan itu saudara, kebohongan yang diulang-ulang secara masif akan dianggap benar oleh generasi berikutnya. Kecuali saudara punya kapasitas untuk meneliti sampai kedalamannya sejarah Oke, semoga menjawab juga buat Hardika. Berarti kamu masih mendengar suara Roh Kudus yang berbisik di hatimu. Engkau tahu engkau sudah salah jalan. Engkau tahu engkau sudah buat keputusan yang salah. Tapi kalau engkau masih ada bisikan di hatimu untuk kembali kepada Tuhan Yesus, karena engkau tahu hanya Tuhan Yesus juru selamat, hanya Yesuslah Tuhan yang benar, berarti itu masih ada suara Roh Kudus padamu. Kalau engkau mendengar suara Roh Kudus itu, cepat-cepatlah engkau ambil keputusan untuk berbalik. Karena apa? Saudara mendengarkan suara Roh Kudus. Ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa menolak atau menghujat Roh Kudus. Yaitu apa? Tidak mau percaya tuntunan Roh Kudus untuk percaya kepada Yesus. Itu dosa menghujat Roh Kudus, itu dosanya kekal. Jadi kalau saudara, saya nggak tahu faktor-faktor apa yang membuat Anda berpindah. Ada banyak alasan. Anda pindah ke seberang, barangkali ada alasan menikah, alasan usaha, alasan kerja, macam-macam alasan. Tapi kalau saudara tertegur di hatimu saat ini dan mendengarkan kabar baik dan Anda mau bertobat, cepatlah ambil keputusan datang kepada Yesus dan mengaku Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, adalah Tuhanmu, adalah Rajamu, dan percayalah kepada Dia. Beri dirimu dibaptis. Hardika, jangan tunggu besok. Kalau hari ini kau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan Yesus memberkati semoga menjawab buat buat Hardika. Dan juga buat Riani RJ Tuhan Yesus memberkati. Minta maaf jawabannya sesuai kebenaran Alkitab. Alkitab tidak bisa dipaksa Alkitab punya kebenarannya sendiri dan dia akan menjawab dirinya sendiri. Makanya Alkitab itu sempurna Alkitab itu sempurna. Tidak perlu tambahan hadis, tidak perlu tambahan fatwa. Nggak ada pendeta-pendeta fatwa lalu bikin ayat Alkitab tidak relevan, jadi kita harus bikin fatwa. Nggak ada. Alkitab selalu relevan
sepanjang zaman, sepanjang generasi, ya, selalu relevan. Hukum kasih itu hukum universal, saudara-saudara. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Riani RJ yang sudah menabur bintang, ya. Tuhan Yesus balas berkat. Ada emotikonnya, ya. Puji Tuhan. Salam toleransi. Oke, ya, jadi dalam kajian ini kita belajar, ya, soal keyakinan masing-masing. Karena apa? Saya percaya orang mau datang kepada Yesus, bukan saya yang membuat orang datang kepada Yesus. Yesus sendiri yang memilih orang itu. Ya, Roh Kudus yang akan menginsafkan orang itu untuk dia datang kepada Yesus. Ya, biar saya berbusa-busa, tapi kalau orang itu keras hati, dia tidak akan datang kepada Yesus. Tapi ya, biarkan saya punya kata-kata sederhana, ya, barangkali tidak sehebat orang-orang yang intelektual, pintar-pintar di luar sana, tapi Yesus sanggup menjamah setiap hati untuk percaya. Percayalah, hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain. Hanya Yesuslah juru selamat, tidak ada yang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Besok kita akan lebih seru lagi, ya. Yesus dimuliakan di atas gunung dan Musa dan Elia datang kepada Yesus. Ini kenapa sampai Musa dan Elia harus datang kepada Yesus? Besok kita akan mengkajinya bersama-sama di Matius pasal 17. Saya mendorong saudara sebagai orang Kristen, baca Alkitabmu, ya, minimal 1 pasal sampai 3 pasal, supaya saudara, ya, menjadi orang yang tahu, mengerti kitab suci. Jangan sampai Anda orang Kristen tidak ngerti isi Alkitabmu. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah memulai dengan bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap telinga yang mendengar, orang-orang yang menyaksikan pemberitaan ini. Saya percaya Roh Kudus yang beracara di dalam setiap hati mereka, Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Kalau ada Ibu Riani RJ yang sudah menyaksikan, Tuhan Yesus menjamah hatinya. Hardika, Tuhan Yesus yang menjamah hatinya. Tuhan Yesus yang beracara dan berperkara. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dan bahkan kalau hari ini mereka mau mengambil keputusan untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus yang menuntun mereka. Roh Kudus yang beracara di hati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah diterangi oleh firman Tuhan. Kami sudah dikenyangkan oleh makanan rohani, oleh firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap ikut Yesus, siap pikul salib, siap selalu percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama Yesus. Dan kami juga berdoa buat sahabat-sahabat kalau saat ini sedang mengalami sakit. Kami bersepakat bersama-sama di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat setiap keluarga-keluarga. Tuhan Yesus memberkati keluarga-keluarga Kristen menjadi keluarga yang rukun damai, keluarga yang dimana kasih Tuhan menjadi dasar fondasi keluarga dan Yesus Kristus menjadi raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut hari ini dengan penuh iman, penuh semangat, penuh gairah, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus selalu menuntun kami pada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bangkit murid-murid Tuhan, maju dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, mulai dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita maju dalam persekutuan, dalam kegerakan kaji Alkitab bersama-sama dengan di channel Pendeta Raymond Mantik. Tuhan Yesus balas berkat buat kita semua, ya, buat maju semangat. Terima kasih yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat. Haleluya. Semangat.